Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang super luar biasa, bahagia, dan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas nih barang-barang apa aja yang boleh dibawa ke pesawat dan barang-barang yang nggak boleh dibawa ke pesawat. Karena banyak dari kalian teman-teman semua banyak yang chatting ke aku, aduh gimana ya, barang apa aja sih yang boleh? Aku masih bingung nih kak. Nah, boleh nggak kakak bikin gitu videonya supaya teman-teman semua nggak pada bingung. Langsung aja ya, tapi sebelum itu aku minta banget kepada teman-teman semua untuk subscribe terlebih dahulu channel Mass Family Life karena dukungan kalian sangat berharga sekali untuk kami supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama, kalian gak boleh bawa cairan yang lebih dari 100 ml. Nah, jadi kalian kalau misalnya beli di supermarket kayak gitu, nah kalian harus lihat nih. Jadi ini aku misalnya aja ya, contoh. Nah, ini adalah 50 ml. Jadi biasanya di baliknya ini atau di depannya sebelah sini itu ada tulisan berapa, 50 ml atau 100 ml. Jadi 100 ml itu adalah cairan yang boleh kamu bawa ke dalam pesawat. Nah, pertanyaannya, kalau 101 atau 102 boleh nggak sih kak? Nggak boleh. 100 ml. Oke. Yang kedua, benda-benda tajam. Misalnya, sebentar, kayak gini. Ini gunting, nggak boleh banget. Garpu, pisau nggak boleh, gunting kuku juga nggak boleh, benda-benda tajam yang lainnya yang pasti nggak boleh. Cairan-cairan yang mudah terbakar, nah seperti cat, thinner, aseton, flammable liquid, yang ada tulisan di situ biasanya danger, terus dia tuh ada tulisan kayak ada gambar gitu kayak api, nggak boleh dibawa ke dalam pesawat. Benda-benda panjang, besar, tumpul, apa tuh? Nah, seperti stick golf, terus kayak instrumen-instrumen alat-alat musik. Nah, biasanya itu kalian semua, kalian wrap, kalian pack untuk masukin ke check-in baggage. Maskapai aku mempunyai ketentuan yaitu panjangnya itu 56 cm, terus tingginya itu 36 cm, dan tebalnya itu 23 cm. Jadi teman-teman harus dicocokin dulu ini karena kalau enggak bakal bisa masuk ke dalam luggage bin. Untuk beratnya itu adalah 7 kg. Luggage bin itu sudah dirancang dari perusahaan Boeing atau perusahaan Airbus tersebut. Misalnya 50 kg untuk maksimum loadnya. Jadi kalau melebihi dari 50 kg itu kita kemungkinan akan gimana gitu ya, amit-amit sih. Lebih baik teman-teman harus memeriksa juga apakah kopernya itu sudah 7 kg atau melebihi dari 7 kg. Jangan bawa cairan ke dalam pesawat. Karena kenapa? Karena leaking. Jadi pada waktu kita lagi mau serving, terus mau serving makanan dan minuman, ada tingtung, ada pexcol, dan ternyata salah satu passenger gitu, mereka ngomong, "Mbak, ini kok bocor ya? Kenapa ya mbak ya?" Oh, itu pastinya ada yang leaking, biasanya dari minuman. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya membawa minuman itu taruh dalam seat pocket kayak gitu, karena kalau enggak takutnya leaking. Dan kalau misalnya itu botolnya masih dalam keadaan disegel, itu nggak apa-apa sih, karena nggak bakal leaking gitu. Barang-barang yang boleh dibawa ke pesawat yaitu seperti laptop, handbag, purse, overcoat, umbrella, camera, infant bassinet, tongkat, cane atau tongkat untuk elderly atau blind passenger,
bisa ditaruh di dekat dengan badan pesawat, disejajarkan aja dengan badan pesawat itu supaya enggak menonjol gitu keluar dari aisle, karena akan mengganggu penumpang yang lainnya ataupun akan mengganggu pada waktu saat evakuasi. Amin-amin sih. Dan benda yang mudah meledak, nah itu seperti mercon yang mengandung gas, nah seperti hairspray dalam bentuk yang spray kayak gitu, yang bukan aerosol, jadi dia yang bergas, nah itu juga nggak boleh. Bahan-bahan kimia juga nggak bisa masuk ke dalam kabin. Nah untuk makanan yang berbau tajam, pastinya apa yo? Durian. Nah waktu itu ada yang pernah salah satu penumpang nggak ngedeclare kalau dia itu membawa durian. Jadi pada waktu saat di cabin, oh my gosh, itu satu ruangan penuh dengan baunya durian itu. Nah senjata api juga nggak bisa masuk ke dalam pesawat dan hanya diperuntukkan untuk petugas-petugas khusus aja yang mempunyai kayak surat izin. Nah, jadi senjatanya maupun pelurunya itu dimasukin ke sebuah ya kotak kayak gitu, jadi supaya mereka tuh bener-bener safe banget dan gak bisa digunakan pada waktu di dalam pesawat. Teman-teman mempunyai bayi atau anak kecil dan harus membawa makanan atau minuman, boleh nggak sih? Nah, jadi pada waktu kalian di X-ray ataupun masuk ke custom, nah kalian tinggal ngomong aja ke bagian custom pada waktu saat pergi. Pastinya kalian akan membawa anak-anak kan. Nah jangan pada waktu kalian pergi terus kalian ngomong ini buat makanan anak-anak tapi ternyata nggak ada anak-anaknya, juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar approve dari bagian custom sendiri. Jadi bagian custom yang akan memutuskan ini bisa nggak sih masuk ke dalam cabin. Power bank. Nah gimana power bank teman-teman? Menurut teman-teman boleh nggak sih masuk ke cabin? Boleh. Nah, tapi nggak boleh kalian masukin ke dalam kargo karena itu berbahaya banget. Jadi kalian boleh masukin ke cabin, tapi dengan syarat kalian nggak boleh ngecharge loh di dalam pesawat. Nah kebetulan di maskapai aku di dalam pesawatnya itu ada charger, jadi kalian bisa bawa charger kabelnya aja gitu ataupun dengan rumah dari kabelnya itu. Jadi kalian bisa nge-charge di situ. Ini biasanya berada di bawah untuk pesawat yang besar. Kalau yang pesawat yang kecil itu kayaknya nggak ada. Yang ada itu hanya di pesawat yang besar dan pesawat kecil di business class aja. Stroller lipat. Nah, stroller lipat ini bisa nggak sih masuk ke dalam cabin? Jawabannya bisa. Kalau ada covernya, jadi teman-teman bisa masukin ke situ, tapi jangan lupa tetap ya dengan beratnya itu nggak melebihi dari 7 kilo dan size-nya juga 56, 36, dan 23 juga harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman kan biasanya pada bawa tuh stroller, nah terus nanti bisa dititipin juga pada saat sebelum masuk ke dalam pesawat. Biasanya ada orang ground staff kayak gitu, bisa taruh di situ, titipin aja ke orang ground staff. Nanti mereka orang ground staff akan memberikan kayak labeling kayak gitu untuk teman-teman satu, dan satunya ini nanti ditempelin biasanya di strollernya. Untuk pengambilan dari stroller lipat itu juga pada saat kamu sampai ke tempat tujuan gitu, nah kalian tinggal menanyakan ini di mana bisa ngambilnya. Tapi biasanya itu tempatnya berbeda dengan conveyor belt barang-barang kita yang biasa. Nah, papan seluncur, nah gimana, bisa nggak masuk ke dalam cabin? Nggak bisa. Jadi kalian harus ke check-in baggage. Nah gimana kalau kerlian rambut atau catokan, bisa nggak masuk ke dalam cabin? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa masuk. Jadi bisa kalau teman-teman itu masukin ke kargo. Wheelchair. Nah gimana teman-teman, wheelchair bisa nggak masuk ke dalam cabin? Ya, jadi kita itu di maskapai aku menyediakan wheelchair cabin size, jadi udah ada di dalam pesawat sendiri. Nah biasanya di pesawat besar itu kita sudah menyediakan wheelchair. Jadi pada waktu dari check-in, maskapai aku udah menyediakan wheelchair. Nah, pada waktu sudah mau masuk ke pesawat, biasanya diganti nih dari yang wheelchair biasa ke wheelchair yang cabin size.
Jadi untuk teman-teman yang mau bawa wheelchair itu bisa, tapi stop berhentinya sampai sebelum masuk ke dalam pesawat. Sama dengan stroller cabin size. Jadi nanti ada petugas dari ground staff yang nanti akan menghandle chair tersebut. Lebih baik untuk pada waktu saat check-in kalian mendeklar semuanya, jadi ada solusinya bagaimana gitu. Jadi sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman untuk tetap subscribe, comment, like, and share. Karena subscribe kalian sangat berharga sekali untuk kemajuan dari channel Math Family Life. Stay healthy, keep social distancing, dan tetap bahagia. Baik teman-teman, terima kasih. God bless you. Bye-bye.